Gini kan, biar ngapain sih? sakit bener. Ini biar ganteng, biar merah-merah gitu kayak orang-orang Wonosobo putih ya gitu. Welcome to Durian Traveler. Ini adalah segmen yang paling dinanti. Ini kita punya durasi panjang tentang teman-teman yang ngirim tentang durian, all about durian. Dari durian yang bisa membuat durian merah dari Banyuwangi, warnanya merah dan punya kandungan, sampai bagaimana belajar mengenai bagaimana apa itu tumbuhan, konsep dasar tumbuhan untuk teman-teman bisa belajar berkebun. Ada musangking, ada duri hitam, ada yang pergi ke Pontianak hingga perbatasan ini kok nyari durian, sampai di Lumajang sampai ada duri hitam. So kita mulai dari mana, Pak? Gue balikin lagi. Yang pertama, ini dia durian dari Banyuwangi, warnanya merah dan ngacengin. Kita bilang tit gitu ya. Nah, ngacengin tit dan dan itu merupakan durian yang pokoknya kalau di Indonesia, orang Indonesia belum makan durian merah Banyuwangi, ojo nganggap wong Indonesia. Thank you. Kameramennya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam berbahagia. Para pecinta durian unggul Nusantara. Sudah tahu apa ini? Inilah durian grafis Banyuwangi. AB57. Ya. Ini pernah dimakan oleh Pok Sobir, pernah dinikmati oleh Bu Elnizar. Ini adalah durian premium yang sangat jarang keluar dari Banyuwangi, karena hanya pada orang-orang tertentu yang menikmati biasanya, karena kandungan pahitnya tinggi. Lihat cara grafisnya, ini bergrafis, coba di zoom. Nah, ini dia bergrafis coraknya. Nah, ini kandungan afrodisiak dan serotoninnya sangat tinggi. Nah, sehingga ini menjadikan sebuah durian sebagai Viagra organik. Sehingga biasanya 6 jam setelah makan durian ini libido kita akan meningkat. Nah, 2 jam sebelum itu biasanya kita agak menikmati kehangatan karena serotoninnya meningkat. Para teman-teman durian Nusantara, ini adalah salah satu durian merah berbasis obat. Jadi durian merah desain, tetapi rasanya sangat nikmat gitu loh. Yuk kita kembangkan durian unggul-unggul Nusantara pada habitat yang diinginkan, sehingga akan menjadi berkembang menjadi sebuah durian yang baik dan benar. Yuk berkebun durian merah Banyuwangi. mulai lagi. Kameramennya, Oke, gila. Ini. Dari ini. Kalau mau menanam durian, mau berkebun durian, harus tahu ilmu ini. Kebetulan Durian Traveler itu punya grup besar di WA dan grup Telegram, dan kita punya ahli-ahli yang alhamdulillah mau berbagi tentang durian, tentang berkebun durian, tentang konsep apa itu duri, apa itu pohon. Nah, ini salah satu materi yang kalian harus tahu kalau mau berkebun. Ini nih materinya. Ini konsep dasar tentang pohon. Ngerti harus ngerti. Yuk. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia, selamat malam sahabat durian. Nah, kita awali kelas hari ini untuk kelas POC. Biar kita paham semua, kita sepakat kita mengalami konsep dasar dulu tanaman. Jadi mohon kalau ini diberi masukan tambahan, kalau saya keliru mohon maaf, mohon diberi masukan juga, karena mungkin pengetahuan saya terbatas, jangan dibully ya. Nah, jadi ini, lihat ini. Tanaman seperti ini pada dasarnya tanaman besar, beda dengan tanaman kecil. Ya. Kita harus tahu, bagian terkecil tanaman adalah sel. Di dalam ada cairan, bukan air ya. Cairan itu mengandung asam amino atau protein, yang kalau kita sekolah dulu bahwa cairan di dalam sini adalah protoplasma. Berarti kan protein, cairan, bukan air. Kalau air dijemur itu menguap, kalau
getah atau tanin dijemur itu pasti mengkristal. Sehingga konsep dasarnya adalah kita memberi makan bagian terkecil dari tanaman sel. Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya, mungkin teman-teman bisa jawab, otaknya tanaman itu di mana coba? Otaknya, bagian terpenting. Kalau komputer tuh IC-nya atau ininya di mana? Orang menjawab, oh terpenting adalah daun. Daunnya kita pangkas semua habis, dia tunas lagi. Berarti daun nggak penting. Oh Pak, batangnya penting, otaknya di batang. Batang kita potong. Tunggaknya tumbuh lagi. Berarti batang nggak penting. Ya. Oh, akarnya yang penting. Nah, kita nanam ubi kayu cuma batang begini nanti hidup. Berarti akar nggak penting. Di mana sebenarnya yang paling penting, paling vital dan menjadi otak bagi tanaman? Ya, hasil penelitian kami selama beberapa tahun, bagian penting dari tanaman adalah kulit. Kita lihat di hutan tanamannya gede, pohonnya gede, tengahnya lubang, masih hidup. Berarti teori silent fluid nggak dipakai. Nah, sehingga kalau kulit akar itu rusak, tanaman mati. Kulit batang juga rusak, tanaman juga koit. Kalau kulit daun juga rusak, tanaman koit. Sehingga semua tanaman ini yang diserang adalah bagian kulit. Paling banyak di situ, baik jamur maupun bakteri. Nah, jadi dengan dasar kalau tahu bahwa bagian terpenting itu adalah kulit dari masing-masing, sehingga transportasi makanan semua lewat kulit. Ya, lewat kulit. Dalam bentuk apa mereka berjalan? Dalam bentuk ion. Muncullah orang-orang berpikir semua pupuk harus berdasarkan dengan pH. Hingga kita tanya, apa itu pH? Derajat keasaman, Pak. Lalu kalau basah, masa kita bilang derajat kebasahan? Nah, pH itu adalah potensial hidrogen. Berapa banyak hidrogen di dalam tanah. Sehingga kalau air H2O masuk ke tanah oleh rhizofir akar, ini namanya rhizofir akar ini. Rhizofir akar ini tanah yang menempel di akar, kalau kita cabut namanya rhizofir. Semakin besar rhizofirnya semakin bagus. Kalau H2O ini masuk ke dalam rhizofir akar, akan dipecah oleh beberapa makhluk gaib, atau atomic atau mikorrhiza, menjadi gas mereka, menjadi hidrogen dan oksigen. Sehingga dia bisa ringan ke atas naik. Sehingga H ini mengikat apa? Misalnya H plus 2 mengikat unsur apa? O juga begitu, mengikat unsur apa? Sehingga naik ke atas. Oh, sampai sini dia berat. Ada cabang, cabang bergerak, ada daun bergerak, mengeluarkan arus ion statis. Sehingga ionnya naik lagi didorong. Sehingga tidak ada lagi hukum kapiler ataupun hukum dari tekanan turgor ke atas. Loh, kalau pohonnya 100 meter, bagaimana pompanya naik ke atas? Jadi semua nutrisi, misalnya unsur gas H ini, unsur O ini ke atas, membawa ion-ion dalam bentuk nutrisi dibawa ke atas, sehingga ringan. Sampai di daun, nutrisinya ditaruh di daun untuk fotosintesa, hanya ke atas, O-nya ke atas, menjadi gas yang terbuang. Nah, seperti itu prosesnya tanaman berjalan. Nah, jadi air di dalam tanah itu adalah dirubah menjadi gas di rhizofir akar untuk mengikat semua unsur-unsur tertentu. Sehingga muncullah istilah pH. pH ini adalah potensial hidrogen, bukan derajat keasaman. Jadi pH-nya 7, berarti jumlahnya hidrogennya 7. Nah, hidrogennya berapa? 6. Oh, hidrogennya 4. Nah, jadi jangan keliru. Sehingga dengan adanya ini kita bisa tahu semua nutrisi berjalan ke tanaman dalam bentuk ion. Nah, sehingga beberapa unsur-unsur logam dalam bentuk ion selalu di cabang-cabang yang horizontal seperti ini berdampak kepada durian. Sehingga durian lebih suka unsur-unsur sifatnya logam yang dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga menimbulkan pembuahan dan pembungaan yang banyak. Sehingga saya katakan di dalam musim pembungaan dan pembuahan durian membutuhkan unsur-unsur yang bersifatnya logam. Jadi dengan adanya konsep bagaimana durian itu makan, bagaimana proses nutrisi ini masuk, sehingga kita bisa tahu semua pupuk apapun tanaman kita durian
kita harus berubah menjadi ion. Nah, banyak orang mengatakan teknologi nano, silakan. Yang jelas dengan ion-ion tersebut akan lebih terserap oleh tanaman. Nah, jadi banyak pupuk semua itu bagus kalau kita tahu karakternya. Sehingga kita harus betul-betul mempelajari ini pupuk apa, karakternya bagaimana, cara aplikasi bagaimana. Sehingga tatkala bahan-bahan itu kita dapat, kita mudah. Tapi kalau bahan itu nggak dapat, ya kita memodifikasi di lapangan. Jadi saya pikir kelas pertama hari ini itu kurang lebihnya mohon maaf, kita diskusi dulu di WA secara beruntun. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera, selamat berbahagia. Sahabat Duren, kita mulai sesi kedua malam ini dengan menjawab 2 pertanyaan teman tadi. Bagaimana melihat kandungan pupuk di dalam tanah, ciri-cirinya bagaimana, dengan persiapan lubang tanam untuk pemula seperti apa. Nah, tapi kita kutip dulu menyambung materi yang pertama, bahwa bagian terkecil di dalam tanaman adalah sel. Sel itu terdiri dari protoplasma, cairan yang berupa protein, dan dinding sel. Mau itu sel daun, sel buah, sel akar, semua seperti itu. Sehingga nutrisi yang akan kita berikan nanti, pupuk organik akan kita berikan, akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun protein dan dinding sel. Nah, kita tahu bahwa dinding sel tanaman ini adalah terbuat berbasis dari karbon. Makanya tanaman yang di pinggir jalan pasti cepat gede, cepat besar karena asap dari kendaraan. Ya, tapi tanaman di pinggir jalan sangat sulit untuk berbuah karena karbonnya terlalu besar. Sehingga pertumbuhan daun baru, pertumbuhan buah baru, pertumbuhan akar baru akan selalu membangun dinding sel dan isi sel. Nah, itu intinya. Makanya tanaman-tanaman kita kadang-kadang yang di dekat dapur mak-mak, di dekat dapur nenek-nenek, di dekat perapian kita menjaga duren yang sering kita bakar-bakar, biasanya pertumbuhannya sangat pesat karena sangat mudah dia mendapatkan karbon. Nah, tanaman juga bisa mendapatkan karbon dari lantai hutan. Nah, jadi kita kembali kepada lihat konsep ini seperti yang ada di hutan seperti ini. Makanya semua terkait dengan kapasitas tukar kation. Ada namanya KTK non-organik yang berasal dari udara ataupun dari kimia. Ada KTK organik yang ada di tanah. Nah, semua nutrisi yang ada di dalam hutan, lantai hutan ini, nah, ini daunnya gugur segala macam, dirubah menjadi asam humid atau humus orang zaman dulu. Nah, kita ngomong belajar dulu apa itu humus. Nah, inilah selesai di dalam hutan. Makanya jawaban kita pertama kepada teman-teman yang baru menanam, kalau boleh nutrisi di tanahnya dicampur sama asam humid atau humus. Nah, saya tidak menyarankan dengan pupuk kandang. Karena apa? Pupuk kandang itu nanti digunakan setelah tanaman ada buah. Logikanya begini, masa anak baru lahir, procot sekarang, tiba-tiba kita kasih makan nasi pecel atau nasi goreng, kan nggak bisa. Pasti minum susu sama bubur. Sehingga kalau dari hutan jatuh plak biji, itu pasti di bawah secara alamiah masuk dengan seresa daun lantai hutan yang mengandung asam humid atau humus, sehingga pertumbuhannya sangat baik. Nah, kalau kita menggunakan kotoran ternak, kapan itu terjadi? Nah, saat tanaman yang berbuah, caranya Tuhan merawat tanamannya. Tanaman berbuah, Tuhan panggil, hei binatang, datang ke tanaman-tanaman saya. Nah, karena buah dia makan kenyang, dia buang kotoran di sini, buang kencing di sini, sehingga terjadilah pemupukan bagi tanaman itu. Sehingga bagi saya, kapan kita memupuk kotoran dari ternak kepada tanaman-tanaman kita? Saatnya ada buah. Nah, jadi kita bisa memilah kapan kita menggunakan pupuk berbahan baku kotoran ternak, kapan kita menggunakan pupuk berbahan baku dari tanaman. Nah, sehingga jawaban saya bagi yang baru menanam, kita menggunakan asam humid atau kompos. Yang paling bagus apa? Abu dapur sama sekam padi. Karena apa? Di dalam sekam padi nggak ada tumbuh rayap atau cacing. Di dalam abu juga tidak ada jamur. Nah, itu jawaban saya yang pertama. Jawaban saya yang kedua, di dalam tanah, ya,
itu ada dua hal nutrisi yang sangat harus kita perhatikan, adalah Si sama Ar, silika sama aluminium. Karena ini sifatnya saling mempengaruhi pola pemumpukan yang ada di durian. Durian sangat tergantung dengan nutrisi sifatnya logam. Sedangkan kita tahu aluminium mereduksi logam. Aluminium tidak dapat pernah berkarat. Ya, sehingga dia berlawanan dengan unsur-unsur tertentu. Sehingga kita perlu mempelajari lagi karakter tanah. Mungkin ada namanya kalau kita belajar di buku ada tipe 21, 221, atau lebih disebut dengan misalnya kaolinit, monolinit ya. Nah, jadi kita bukan lagi bicara tekstur atau struktur. Itulah sehingga kita bisa menggunakan pupuk apa yang kita bisa masukkan di sini. Nah, tanaman sangat dipengaruhi oleh kapasitas tukar kation. Sehingga semua pupuk sifatnya ion. Nah, dia di udara mendapatkan KTK non-organik. Nah, di bawah dalam tanah ada KTK organik. Ya. Tapi bagi saya, semuanya ini kan diserap dalam bentuk ion. Berarti semuanya adalah chemical. Dengan dasar basis yang berbeda. Chemical berasal dari organik dan chemical berasal dari sintesa di udara. Sehingga kalau kita memupuk tanaman dengan pupuk organik, tetap minimal 25% kita harus memasukkan chemical. Nah, ini kejadiannya. Jadi teman-teman yuk, kalau kita melihat tanah di hutan atau tanah di sawah kita mau menanam, kita lihat, oh banyak krokotnya. Berarti kandungan KNO3 sama alkalinya banyak. Ini loh. Teman-teman mungkin bisa belajar ke Pak Mulyana. Pak Mulyana lebih hebat dalam hal ini. Dia bisa mengetahui banyak manfaat tanaman yang ada di tanah. Contohnya begini, kalau kita habis menanam padi, baru dipotong padinya, kita lihat tanaman apa yang ada di situ. Oh ternyata tersisa tanaman yang merambat, daun yang merambat, ya. Banyak bulat-bulat tumbuh subur. Berarti kita habis padi, kita harus menanam semangka, melon, timun, ya, yang merambat. Karena nutrisi yang tersisa cocok untuk tanaman itu. Nah, tak kalau kita habis nanam melon, semangka, dipotong lagi rumputnya. Oh ternyata yang tumbuh cipluan sangat banyak. Berarti kita berikutnya harus nanam dengan tomat. Itulah kode-kode alam kadang-kadang kita sangat menentang sehingga kita keliru. Nah, sehingga dengan konsep dasar seperti ini kita bisa tahu. Nah, makanya beberapa durian yang tinggi seperti ini yang percabangannya nggak ada di bawah biasanya produksinya rendah. Karena apa? Daya gerak ionnya sangat berat dipengaruhi gravitasi. Kita sering lihat video teman-teman atau foto teman-teman yang percabangannya di bawah, buahnya duriannya pasti bergerombol banyak gede-gede. Sehingga saya menyarankan untuk budidaya durian, saya mengharamkan cabang-cabang di bawah dihilangkan seperti ini. Nah, kenapa zaman dulu pohonnya sangat tinggi-tinggi? Karena dulu nggak dijaga. Sekarang kita jaga, makanya kita perhatikan. Durian percabangan di bawahnya nggak boleh hilang, sehingga produksinya tetap stabil. Kalau produksinya ini menghilang, produksi sangat rendah. Nah, sehingga mari kita lihat kandungan apa yang ada di tanah kita sehingga kita bisa menentukan tanah kita itu subur atau tidak, bonita 1 atau bonita berapa. Ya, sehingga kita bisa tahu saya harus menggunakan pupuk apa, nutrisi apa. Apapun pupuknya, apapun nutrisinya kembali kepada dalam bentuk organik yang bisa diionkan. Nah, sehingga semuanya itu terakumulasi menjadi sebuah teori biological dinamik yang seimbang dan sangat menjanjikan untuk menyelesaikan masalah di kebun masing-masing. Jangan lupa. Lagi. Ngomongin durian, itu nggak lepas kamu dengan durian Musangi. Musangi itu asalnya saking Malaysia, tapi sudah diintroduksi alias dikembangkan di Indonesia sejak 9 tahun yang lalu dan sekarang sudah banyak berbuah di Indonesia dan menika sampun didadekaken durian unggulan nasional. Nah, salah satu yang sudah buah adalah di Tegal, Kota Warteg. Kota Warteg yang panas DPL-nya cuma 29. Ya, 30. Rendah banget. Di pinggir rumah aku pernah ke rumahnya. Wudhu tapi dia punya musangking sudah berbuah. Ini nih si botak Abu Kabul lagi makan duriannya. Aku nggak dikei, katanya mau dikei. Oh wis aku ngelerek. Khusus. Yo, wow. Assalamualaikum.
Selamat malam. Ini tanggal 18 Desember 2018 di penghujung tahun, jam setengah 7 habis maghrib. Tepat waktu kita akan buka nih MK Tegal. Dari mana Pak Haji? Pak Yanto. Ini petani muda yang inspiratif. Kita akan coba lihat dulu. Asli Ya, MK. asli MK punya. Berat 2,7 kemarin. Nah sekarang udah turun sedikit ya. Udah. Turun. Ayo. Nah ini kita juga mengundang Om Hendra kemarin bareng kita di Jepara, Iya. Durian Traveler. Makasih banget sama Pak Haji karena udah diundang buat menikmati sama-sama durian Nusantara ini. Ya, makasih Pak. Ayo Pak. Oke. Oke, sekarang nggak usah berlama-lama, kita belah karena udah waktunya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau MK sih gampang gitu. Nah, Jalannya udah kelihatan. Bismillah. mantap. Pak Yanto ini MK-nya masuk. Luar biasa, luar biasa. Lihat dulu. Kita ini ya, kita rapin dulu. Kita rapin dulu. Itu dulunya cakep bener. Dulen 700.000 gimana cakep? Iya ini pakai semua saya saranin tanam musangking. Siap. Ini musangking lokal kayak begini. Insya Allah rasanya sama yang di negerinya Ipin Upin. Ada. Cantik, cantik. Cantik. Dari warnanya aja udah kayak gini. Aduh, iyalah. Pinter amat Pak. Selfie lu Pak Haji, selfie. Selfie dulu dong. Nyam. Woy. Ini foto apa video nih? Video ya? Kayaknya bisa dipoto juga Iya, deh. sekalian aja. Sekalian Pak. ya? Udah difotoin. Ya. Oke. Oke, bapaknya ikut Pak banyak. Indra, sini Pak Indra. Ayo tuh Pak Indra, kita bertiga dong. Kita kan bertiga. Nih, kopdarnya bertiga kita Pak Indra. Antara bertiga doang nih. Guys, nikmatin MK Tegal nih, luar biasa nih. Yuk, Masih ngerekam kan? masih. Saya lanjut. Oke, ini kita prediksi kemarin kan jatuh tuh belum jatuh sih maksudnya udah retak nih tangkai sini. Jul, foto dulu. Cuman istilahnya itu perkiraan Bengki alhamdulillah pas. Ini matang pas 98%. Ininya jadi nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras. Jos. Dua. Ada tak? Duriannya mantep banget. Ya, mantap. Kalau yang itu loh. Ya masuk. Ayo bedain Mas. Ayo, ini ya. Ayo, Ya, ayo. Bismillah. Komennya Pak Haji. Lengket. Pahitnya udah keluar. Ternyata pahitnya udah keluar Pak. Luar biasa nih. Nah, sekarang Bengki, ini kayak MK Malaysia apa enggak ya? Kita buktikan. Bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Nih. Nah. Masya Allah. Mas Yanto, ini tinggal
tinggal nunggu besok pahitnya mantap. Mirip kayak MK Malaysia. Jadi kalau bisa Mas Yanto dipertahankan, jangan pakai TW. TW hasilnya akan mengikuti induk yang besar. Hasil buahnya pun kacau gennya. Kalau ini asli mirip sama Malaysia, saya akui. Mirip. Keren. Keren nih Mas Yanto nih. Kemarin aku nyobain TW nggak ada yang kayak begini. Demi Allah nih Mas, keren. MK-nya rasa Malaysia, nggak berubah. Masya Allah. Asli Pak Haji lah. Asli ya? Asli, Pak Asli Haji. ya? Enak banget. Lengket, manis, ada pahitnya. Enak banget. Mantap Pak Yanto. Pokoknya ini persis kayak Malaysia, saya jamin. Kayaknya Nah, sampai kecil. susah Ya, tulang. kecil lah besar. Kalau nggak kata orang Malaysia ini belemak. Gitu. Cantik, bentuknya cantik. apa. Iya nanti buat hadiah. Tak buka ntar. Pak Haji, Ayo. penasaran lagi nih. Us. Yang ini dah, sekalian dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kadang-kadang kita kalau kayak gini kadang-kadang inget kita customer kita yang loyal, ya kita kepengen kasih hadiah walaupun dia nggak beli. Ini kayak MK baru jatuh pohon di Raupang. Enak. Udah, Kamu? nggak enak cuma nggak kuat takutnya. Dulu. Satu aja Ibu. Udah, Enak udah makan. banget ini. Manisnya Apa? cukup, pahitnya panjang. Satu udah nggak ini. Bijinya gepeng. Ya bijinya. Bijinya gepeng. Enak. Jadi itu ya pemetikan karena kemarin udah retak. Itu tanda alam, dipetik nggak apa-apa. Kalaupun jatuh paling tinggal nunggu berapa jam lagi. Jadi pemetikan yang pas akan membawa hasil yang baik pula. Nggak ada gagal, nggak ada keras ya. Ini nggak ada keras, sempurna. Ini tua bijinya nih. Hah? Bijinya tua. Next one. Ke Malang pernah? Lumajang belum? Wah, cukup banget kan. Lumajang itu, nek kalian tahu, kalian kalau traveler itu pemandangannya lebih bagus loh daripada daerah Batu Sewu ya kalau menurut saya. Itu lebih eksotis, Semeru, dan situ ada durian enak. Aku pernah berondol putar-putar sana durian. Salah satu penggagasnya orang-orang yang nyari durian itu pas Mas Rahmat Suleo, dan dia setiap bulan tuh ngirimin saya durian enak. Ini berbagai macam sampai yang orang enak. Ini salah satunya nih durian kuning dari Lumajang. Dengar gitu tuh. Ada air terjunnya Mas. Wes, mari. Kari rasanya. Dorong. Bisa megang. Kamu mari kok. Coba ya. Jangan. Coba sini. Dorong, ayo. Manis. Pahit. Lengket. Mati kita. Cerah. Makan tuh yuk. Kilo mana? Lengket. Di sini cilik. Kok kan? Keren Pronojiwo. Sekalian delok air terjun. Tumpak Sewu. Top. Action. Waduh. Ini temennya Abut. Kalau nggak salah duitnya nggak ada serinya ini orang. Bayangin jalan. Bisa 30 hari mau jalan dari Indonesia, Kalimantan sampai Eropa. 3 bulan. 3 bulan. Apa bininya kasih makan apa ya? Bininya ikut. Bininya ikut. Ya Allah. Dan beliau itu dari Pontianak ini udah ini dari Pontianak makan durian. Nah di Intikong itu perbatasan Malaysia sama Indonesia Malaysia juga makan durian. Katanya durian enak. Nanti saya akan nyusul
nusuk rumahnya kosong. Ini lihat katanya, oh, kuning. Wih, news kue. Yuk. Ini jadi konten durian ramalan buat Madi. Ayo Madi, kita lagi di Pontianak. Kemarin di Jepara lain pasti rasanya. Manis sekali, enak sekali, legit, bulan, nikmat. Rugi yang nggak suka durian. Durian Pontianak, musim durian, rasanya wow. Dagingnya banyak, bijinya cuma segini. Walaupun kecil, tapi rasanya luar biasa. Satu lagi kita masuk ke ferry. Hey everyone, so sekarang lagi makan durian. Wait, I wanna show. Durian apa? Sarawak. Enak sekali. Pipis di sini kok. Kemana? Saya mau kasih tengok kawan-kawan saudara di Jakarta. Ya. Nikmati durian Indonesia, nikmati perjalanannya. So enjoy your travel, Israel driver. Sayur.